Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran matematika hari ini. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia sehingga dapat mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan secara online dari rumah saja. Taati protokol kesehatan jika Anda ingin keluar rumah, sehingga kesehatan, keselamatan baik diri Anda sendiri maupun keluarga dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi tentang statistik. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang distribusi frekuensi. Hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Kita langsung masuk saja ke pembahasan kita. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang digunakan untuk memberi gambaran atau informasi dari data sampel yang diambil dan mewakili populasi. Secara umum, ukuran pemusatan data itu terdiri dari beberapa bagian, beberapa macam, yaitu min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Pada hari ini kita langsung masuk saja, kita lihat tentang min. Min biasa juga disebut dengan rata atau juga disebut dengan rata-rata. Min atau rata-rata ini adalah nilai yang diperoleh dari jumlah data, jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Ada dua jenis yang harus kita pelajari, yaitu min untuk data yang tunggal dan min untuk data yang berkelompok. Data tunggal sendiri, ada data tunggal yang disusun tidak berdasarkan distribusi frekuensi, ada juga yang disusun berdasarkan distribusi frekuensi. Jika data disajikan dalam bentuk seperti ini, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn, ini menyatakan bahwa ini X1 itu data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai dengan data ke N. Nah, jika disajikan dalam bentuk seperti itu, maka rata-rata dari data tersebut bisa dihitung dengan menggunakan persamaan seperti ini. X rata-rata sama dengan sigma XI, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N, ini 1 sampai dengan N, dibagi N. Nah, persamaan yang sederhana ini jika diuraikan akan berbentuk seperti ini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N. Misalnya begini, kita lihat contohnya. Diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Berapakah rata-rata dari data itu? Dari data ini kita tahu bahwa jumlah datanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya sama dengan 7. Jika N-nya sama dengan 7, maka rata-ratanya bisa didapatkan seperti ini. Dijumlahkan semua datanya, lalu dibagi dengan banyaknya data. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dijumlahkan, lalu dibagi 7. Ternyata jumlah data semuanya adalah 42. Sehingga kalau dibagi 7, maka rata-ratanya sama dengan 6. Nah, ini contoh dari data min, data tunggal. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Tentukan min dari data-data berikut ini. Saya saksikan keempat-empatnya, lalu saya minta untuk menyelesaikan dua bagian C dan D. Anda yang selesaikan, saya menyelesaikan A dan D. Jika datanya ini 4, 6, 7, 5, 10, 8, 10, 10, maka jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka N-nya sama dengan 8. Nah, N sama dengan 8, maka rata-ratanya sama dengan X rata-rata sama dengan sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N bagi N. Nah, jadi diuraikan saja menjadi X rata-rata sama dengan X1 4 ditambah 6, X2-nya ditambah 7, ditambah 5, ditambah 10, ditambah 8, ditambah 10, ditambah 10, dibagi dengan 8. Sehingga ini X
rata-ratanya sama dengan 60 dibagi 8. 60 dibagi 8 sama dengan, ya, X rata-ratanya sama dengan berapa? 7,5, ya, 7,5. Contoh yang kedua, 5, 6, 3, 7, 5, 5, 9, 8. Jumlah datanya ada berapa? Ya, N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, sama dengan 8. Maka X rata-rata sama dengan, ya, selalu tulis rumusnya XI, sigma XI dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 8 per N. Nah, X rata-rata sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 8 dibagi dengan 8. Ini sama dengan X rata-ratanya ini sama dengan 48 dibagi 8, 48 per 8, sehingga X rata-rata di rata-rata data ini adalah 6. Untuk nomor C dan D seperti yang saya katakan tadi, silakan Anda selesaikan. Yang berikut, bagaimana kalau data tunggal itu disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi seperti ini? Maka yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan persamaannya adalah X rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi dengan I sama dengan 1 sampai dengan N dibagi sigma F. Sigma F ini adalah jumlah frekuensinya, sigma F ini adalah jumlah frekuensi semuanya ini berapa, sedangkan sigma Fi kali Xi itu adalah jumlah dari hasil kali F dikali X, jumlahnya berapa. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Misalnya seperti ini, ada data seperti itu, nilai 5, 6, 7, 8, 9 dengan frekuensi yang dapat nilai 5 itu ada 6 anak, 6 orang, nilai 6, 15, 7, 13, 8, 4, 9, 2. Nah, ini seperti itu. Jumlah frekuensinya adalah, ya, sigma F-nya ini, sigma F sama dengan 40. Maka hal yang harus kita lakukan adalah mencari nilai Fi kali Xi-nya. Di sini saya sudah berikan datanya 5 kali 6 30, 6 kali 15 90, 7 kali 13 91 dan seterusnya. Dan jumlah Fi kali Xi-nya adalah 261. Sehingga nilai rata-rata dari data ini adalah, ya, rumusnya seperti ini. Sama seperti tadi, maka X rata-rata sama dengan 261 dibagi 40. 261 ini adalah sigma Fi kali X-nya, sedangkan 40 ini adalah sigma F-nya. Sehingga nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi seperti ini adalah 6,5. Kita lihat contoh soalnya supaya Anda lebih paham lagi. Tentukan nilai rata-rata atau min dari data berikut ini. Ini ada 3 data, ada 3 buah data. Saya kerjakan 2 nomor dan Anda mengerjakannya yang sisanya. Data yang pertama seperti ini. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita mencari Fi kali Xi-nya. Maka kita bikin kolom, tambahkan satu lagi kolom di sini untuk menempatkan Fi kali Xi. Jadi ini Fi kali Xi. 2 kali 3 6, 3 kali 2 juga 6, 4 kali 5 20, 5 kali 7 35, 6 kali 8 48, 7 kali 4 itu 28, 8 kali 5 itu 40, dan 9 kali 2 18. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 215. Sedangkan jumlah frekuensinya kalau kita jumlahkan, ini semua kita jumlahkan adalah 36. Jadi X rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma F sama dengan 215 per 36 sama dengan 5,97. Nah, contohnya yang kedua,
contoh yang kedua ini juga sama, kita bikin kolom tambahan untuk apa? Untuk FI kali XI-nya. Kolom tambahan lagi, dan satu baris tambahan untuk jumlah semuanya. Untuk FI kali XI, ya ini FI 5 kali 6 30, 6 kali 8 48, 7 kali 10 70, 8 kali 2 16, dan 9 kali 4 36. Dan jumlah FI kali XI nya adalah 200. Nah, sedangkan jumlah frekuensinya adalah 10 20 30. Jadi rata-ratanya adalah sigma X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma F, ini sama dengan 200 per 30 sama dengan berapa? 6,67. Ini nilai rata-ratanya. Nah, untuk data yang ketiga silakan Anda kerjakan langsung di catatan Anda untuk menguji pemahaman Anda sudah bisa atau belum. Itu tentang rata-rata untuk data tunggal. Nah, bagaimana kalau rata-rata untuk data berkelompok, data yang disajikan untuk secara berkelompok dengan distribusi frekuensi. Untuk menentukan min dari data berkelompok ada dua cara, ya. Ada dua cara menentukannya, yaitu yang pertama dengan menggunakan rata-rata sementara, ya, nilai rata-rata sementara. Kemudian yang kedua dengan menggunakan persamaan atau rumus. Bagaimana kalau menggunakan rata-rata sementara ini? Caranya bagaimana? Mari kita lihat satu persatu. Langkah yang pertama adalah tentukan nilai rata-rata sementara. Yang biasanya rata-rata sementara ini diambil dari data dengan frekuensi yang tertinggi, ya. Data yang dengan frekuensi yang tertinggi. Titik tengah dari data yang berfrekuensi tertinggi. Maka kita mesti tahu dulu titik tengahnya dari mana. Titik tengahnya bagaimana cara mengambilnya. Kita tahu bahwa titik tengah didapat dari mana? Titik tengah itu didapat dari batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Maka 30 ditambah 40 sama dibagi 2 sama dengan 35,5. Demikian juga 41 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 45,5, dan seterusnya. Yang ini merupakan titik tengah kelas, ya, titik tengah kelas. Jadi nilai rata-rata sementara untuk data ini adalah 65,5. Nilai rata-rata sementaranya adalah 65,5 X S. Rata-rata sementara adalah 65,5. Nah, kemudian setelah menentukan nilai rata-rata sementaranya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan berikutnya adalah menentukan simpangan tiap titik tengah terhadap nilai rata-rata sementara. Nah, simpangan itu didapat dari data dikurangi rata-rata sementara, sehingga kita peroleh data seperti ini. Nah, 30 minus 30 didapat dari mana? Dapat dari 35 sebagai XI dikurang 65,5 X, ya, nilai rata-rata sementaranya. Kemudian minus 20 dapat dari mana? 45 dikurang 45,5 dikurang 65,5. Minus 10 dapat dari 55,5 dikurang 65,5. Nah, ini yang dinamakan dengan simpangan. Setelah menentukan simpangan ini, yang dilakukan berikutnya adalah
menentukan nilai FI kali DI-nya. Simpangan kita simbol dengan DI, FI kali DI-nya adalah frekuensi dikali simpangan. 2 dikali minus 30 sama dengan minus 60, 5 dikali minus 20 minus 100, 10 kali minus 10 minus 100, dan seterusnya. 12 kali 0, 0, 7 kali 10, 70, 4 kali 20, 80. Lalu, FI kali DI ini dijumlahkan, kita dapat minus 110, minus 110. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah ini, maka langkah terakhir adalah kita menghitung dengan menggunakan rumus rata-rata sementaranya ini. Ini adalah rumus min dengan menggunakan rata-rata sementara. X rata-rata sama dengan XS, ini adalah rata-rata sementara, X sementara, kemudian sigma FIDI yang ini, sigma FIDI dijumlah semua, ini jumlah dapatnya ini kan, dibagi sigma FI, sigma F, dibagi sigma F dapat ini. Menjadi X rata-rata per sementara tadi kita dapat 65,5. Sehingga kalau diselesaikan menjadi X rata-rata sama dengan 65,5 yang adalah data sementara, rata-rata sementara, ditambah minus 110, minus 110 ini adalah jumlah dari F kali DI-nya, per 40 adalah jumlah frekuensinya. Minus 110 per 40 itu adalah 2,75, minus 2,75, jadi 65,5 dikurang 2,75 sama dengan 62,75. Ini rata-rata yang diambil dengan menggunakan rata-rata sementara. Apakah nanti jika kita menggunakan rumus itu hasilnya sama dengan rata-rata sementara? Bisa ya, bisa juga tidak, tergantung datanya, dan minimal mendekati, tidak mungkin berbeda jauh. Misalnya ini rata-ratanya 62,75, lalu rata-rata sebenarnya adalah 60, itu tidak mungkin. Yang berikut, nah, setelah ini kita lihat contohnya supaya lebih paham. Ini saya contohnya supaya Anda lebih paham. Tentukan dari data di bawah ini dengan menggunakan rata-rata sementara dan rumus min. Tidak usah rumus min, kita tidak usah kerjakan. Kita langsung kerjakan dengan menggunakan rata-rata sementara saja. Langkah yang pertama apa? Ya, langkah yang pertama adalah kita menentukan rata-rata sementara. Rata-rata sementara ditentukan berdasarkan titik tengah kelas yang mempunyai frekuensi paling banyak. Nah, ya, maka yang pertama kita tentukan dulu titik tengah tiap kelasnya. Titik tengah tiap kelasnya adalah apa? Batas bawah ditambah batas atas bagi 2. 10 tambah 14 bagi 2, 12. 15 tambah 19 bagi 2, 34. Bagi 2 berapa? 17. Dan seterusnya ini adalah 22. Kemudian ini adalah 27. Ini 32. Dan ini 37. Maka rata-rata sementaranya adalah frekuensi yang terbanyak adalah 15 dengan nilai titik tengahnya adalah 22. Maka nilai rata-rata sementara X rata-rata sementara sama dengan 22. Langkah yang berikutnya adalah kita menentukan simpangan. Ya, yang kedua adalah kita tentukan simpangan. Maka simpangannya adalah, ingat simpangan itu dirumuskan dengan apa? X data dikurangi dengan rata-rata sementara. Maka 12 dikurangi 22, rata-rata sementaranya kan 22. 12 dikurangi 22 sama dengan minus 10. 17 dikurangi 22 sama dengan minus 5. Kemudian 27 dikurang 22 sama dengan 5. Ya, ingat di sini 22 kurang 22 sama dengan 0. Jadi ini adalah 10 dan ini adalah 15. Setelah itu kita kalikan FI kali DI-nya. 4 kali minus 10 sama dengan minus 40. 8 kali minus 5
sama dengan minus 40 juga. 15 kali 0, 0. 6 kali 5, 30. Kemudian 4 kali 10, 40. Dan 3 kali 15, 45. Sehingga ini kalau saya coret, maka 40 minus 40 tambah 30 itu adalah minus 10. Minus 10 tambah 45 itu sama dengan 35. Jadi jumlah Fi kali Di nya adalah 35. Sedangkan jumlah frekuensinya adalah berapa? Jumlah frekuensinya adalah 40. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita hitung rata-ratanya dengan menggunakan rata-rata sementara. Ya, jadi rata-rata sementaranya adalah X rata-rata sama dengan X rata-rata sementara ditambah sigma Fi kali Di, ya kan, per sigma Fi, sehingga sama dengan 22 ditambah, ya, 22 ditambah Fi kali Di itu adalah 35 per 40, ya, 35 per 40, sehingga kita dapat 22 ditambah 7 per 8 sama dengan 22 ditambah 0,875 sama dengan 22,875. Ini adalah rata-rata yang dihitung berdasarkan atau dengan menggunakan rata-rata sementara. Berikut kita lihat bagaimana cara menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya jika data seperti ini, maka langkah yang pertama yang kita buat adalah cari titik tengah masing-masing kelas. Ingat, titik tengah masing-masing kelas didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya. Maka kita peroleh titik tengahnya adalah ini, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah tentukan nilai Fi kali Xi-nya, yaitu frekuensi dikali Xi, frekuensi dikali titik tengah. Frekuensinya 2, titik tengahnya 35,5, maka Fi kali Xi-nya adalah 71. 5 kali 45,5 adalah 227,5. Dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Setelah itu, nilai dari Fi kali Xi ini dijumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita dapat 2510, ya, 2510. Maka langkah yang terakhir adalah kita menghitung dengan menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus untuk menentukan menentukan nilai rata-rata. Jadi kalau tadi kita menggunakan rumus untuk menghitung dengan menggunakan rata-rata sementara, ini rumus hitung langsung tanpa menggunakan rata-rata sementara, itu langsung. Lagi-lagi saya katakan, apakah sama atau tidak nanti digunakan rata-rata sementara dengan langsung rumus begini, bisa ya, bisa tidak. Minimal mendekati. Nah, dengan rumus ini maka kita hitung. Kita bisa menghitungnya sama dengan X rata-rata sama dengan 2510 dapat dari mana ini? Perhatikan kursor saya. Kemudian 40 dari mana ini? Ya, sigma F-nya 40. Sigma Fi kali Xi-nya adalah 2510. Sehingga kita peroleh 62,75. Itu untuk rata-rata dengan menggunakan rumus. Bagaimana cara menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus? Lihat contoh soalnya. Langkah yang pertama, tentukan titik tengah kelas masing-masing. Maka Xi-nya berapa? Gitu kan? Xi sama dengan berapa? 5 tambah 9 bagi 2, 14 bagi 2, 7. 10 tambah 14, 24 bagi 2, 12. Ini 22, dan ini 17, ini 17, dan ini 22. Langkah yang berikutnya adalah tentukan Fi kali Xi-nya. 10 kali 7, 70. 45 kali 12, 500.
40, 30 kali 17 510, 22 kali 15 adalah 330. Sehingga jika kalau dijumlahkan maka kita peroleh 1450. Jadi sigma F kali X ini adalah 1450 dan frekuensinya sigma F-nya adalah 100 ya. Jadi yang berikutnya adalah menghitung dengan menggunakan rumus itu. Jadi nilai rata-ratanya adalah X rata-rata sama dengan 1450 dibagi 100 sama dengan X rata-rata sama dengan 14,5. Itu untuk rata-rata baik data tunggal maupun data kelompok beserta dengan contoh soalnya. Yang berikut kita lihat tentang median atau titik tengah, nilai tengah dari sebuah data. Median adalah suatu nilai yang membagi suatu data yang diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar menjadi dua bagian yang sama. Data dibagi dua bagian yang sama setelah diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data yang di tengah-tengah yang membagi dua bagian yang sama itu disebut dengan nilai tengah atau median. Berdasarkan definisi itu, maka jika data yang ganjil, maka datum yang ada di tengah, ya, datum dengan nilai yang ada di tengah itu disebut dengan median dari data tersebut. Nah, letak dari median dengan data yang ganjil bisa dicari dengan menggunakan persamaan ini. Median sama dengan X data yang ke N tambah 1 bagi 2. Saya misalkan seperti ini. Saya punya data 2, 3, 5, 7, 8 misalnya ya. 2, 3, 5, 7, 8. Ini datanya ganjil. Ada 5, N-nya sama dengan 5, maka ganjil. N sama dengan 5. Maka untuk letak mediannya, mediannya itu ada di mana? Kita peroleh dari N tambah 1 bagi 2. 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka data yang ketiga itulah mediannya. Jadi ini 1, 2, 3. Maka ini median. Jadi median data ini adalah berapa? 5. Nah, itu dimaksudkan dengan perkataan letak median itu. Jika datanya genap, maka letak median dapat dicari dengan digunakan X N per 2 ya, N per 2, kemudian N per 2 ditambah 1, N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Ini dua-duanya ini adalah letak mediannya. Sedangkan nilai mediannya dua data itu dibagi 2. Median data ganjil genap adalah rata-rata dari dua datum yang ada di tengahnya. Saya beri contoh sederhana saja. Saya punya nilai 5, 7, 7, 8, 9, 9. Misalnya, ada berapa? Ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka N sama dengan 6. Letak mediannya adalah N per 2 ditambah N per 2 tambah 1 ya. Jadi ada dua median, satunya ini, yang kedua ini. Jadi yang pertama itu N per 2 itu 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian yang keduanya adalah N per 2 tambah 1, 6 per 2 ditambah 1, 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi median dari data ini adalah data yang ketiga dan data yang keempat. Data yang ketiga dan data yang keempat. Mediannya berapa? Dikatakan di sini rata-rata dari dua datum yang ada di tengah. Jadi rata-ratanya berapa? Nah, mediannya adalah 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 15 bagi 2 sama dengan 7,5.
Saya harap Anda bisa mengerti ini. Lihat contoh untuk baik data tunggal maupun data yang genap. Ya. Misalnya ini 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 datanya jumlahnya adalah 7. Maka mediannya ada di mana? Mediannya ada terletak pada n tambah 1 bagi 2, 7 tambah 1, 8 bagi 2, 4. Nah, data yang keempat adalah mediannya 4. Jadi 6. Mediannya adalah 6. Nah, bagaimana kalau datanya genap? Misalnya ini 14, 12, nah ini dan seterusnya. Data ini belum diurutkan. Ingat pengertian median tadi, data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya, jadi diurutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Maka kita diurutkan 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14, dan 20. Nah, setelah diurutkan, baru kita hitung, kita cari letak mediannya. Letak mediannya adalah n per 2 dan n per 2 tambah 1. Jadi letak mediannya ada di mana? 8 per 2, 4, dan 8 per 2 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Berarti data keempat, x4, dan x ke 5. Ternyata x keempat dan x ke 5 adalah 10. Jadi mediannya adalah rata-rata dari dua data yang ada di tengah. Maka 10 ditambah 10 bagi 2 sama dengan 10. Jadi mediannya adalah 10. Ya, itu untuk data yang genap. Bagaimana kalau data yang disajikan dengan dalam bentuk distribusi frekuensi? Maka langkah yang pertama, kita cari dulu, ya. Jika data yang disajikan dalam distribusi frekuensi, maka langkah yang pertama kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensi dari tingkat bawah, dari tingkat pertama sampai tingkat teratas, dari tingkat terbawah sampai tingkat teratas. Jadi ini frekuensinya 6, paling bawah 6. 6 tambah 14 sama dengan 20. 20 tambah 12 sama dengan 32. 32 tambah 6 sama dengan 38. 38 tambah 2 sama dengan 40. Itulah yang dimaksudkan dengan mencari frekuensi kumulatif. Setelah kita dapatkan frekuensi kumulatif, ternyata datanya adalah jumlah frekuensinya adalah 40. Maka datanya genap atau ganjil? Datanya genap. Kalau datanya genap, maka letak mediannya ada di mana? N per 2 dan N per 2 tambah 1. N per 2 itu 40 per 2 sama dengan 20. Ya. Kemudian N per 2 tambah 1 itu 20 ditambah 1 jadi 21. Maka letak mediannya ada di sini. Data yang ke-20 itu di sini. Data yang ke-21 kan ada di sini. Ya. Ini kan 14 sampai 20 ada di sini. Ya. Sorry, 7 sampai 20. 7 sampai 20 ada di sini, sedangkan di sini 21 sampai 32. Berarti letak mediannya ada di dua data ini, yaitu apa? 6 dan 7. Maka median dari data itu adalah 6 ditambah 7 dibagi 2. 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Nah, itu untuk median data tunggal yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Bagaimana median untuk data kelompok? Nah, untuk median data kelompok dapat digunakan dalam frekuensi kumulatif dan persamaan ini. Median, ME itu adalah median, TB itu adalah di bawah kelas median, setengah N itu adalah letak median, sigma FK itu frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Baca baik-baik.
frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Kemudian FME itu frekuensi kelas median, frekuensi pada kelas median. Kemudian C itu adalah interval kelas. Saya tidak tahu di buku Anda sama atau tidak, tapi minimal variabelnya saja yang berbeda, sedangkan atau huruf-hurufnya saja yang berbeda, sedangkan yang lainnya sama. Oke, kita langsung masuk contoh soalnya supaya Anda bisa paham. Contohnya begini, ini adalah datanya, data kelompok. Kemudian langkah yang pertama, tentukan dulu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ditentukan dengan cara apa? Dengan cara batas bawah kelas dikurang 0,5. Batas bawah kelas dikurang 0,5 berarti 31. Ini kan batas bawah, dikurang 0,5 adalah 30,5. 41 kurang 0,5 40,5 dan seterusnya, sehingga kita peroleh data seperti ini. Ini adalah titik tengah tiap masing-masing kelas. Jadi coba cek sendiri. 51 kurang 0,5 50,5. Setelah itu langkah yang kedua adalah tentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau kita tentukan frekuensi kumulatif, maka ini 2, tetap kita tulis 2, lalu 2 ditambah 5 sama dengan 7, 7 tambah 10 sama dengan 17, 17 tambah 12 sama dengan 29, 29 tambah 7 sama dengan 36, dan 36 tambah 4 sama dengan 40. Nah, setelah itu kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Langkah yang berikut adalah menentukan median, hitung median dengan menggunakan rumus ini. Ya, tepi bawahnya kita sudah tahu. Tepi bawah itu yang dimaksudkan adalah tepi bawah kelas median. Nah, kelas median, dari mana lihat kelas mediannya? Lihat data ke 40. Kelas mediannya adalah setengah dari 40. Setengah dari 40 sama dengan 20. Maka data yang ke-20 itu adalah mediannya. Ya. Data yang ke-20 itu adalah letak mediannya. Sorry, bukan mediannya, letak mediannya. Jadi, data yang ke-20 itu ada di mana? Kita lihat. 17 kelas sampai di sini itu adalah frekuensinya sampai dengan 17 saja. Ya. Maka di sini itu kelas ini, kelas 61 sampai 70 itu adalah frekuensi ke-18 sampai dengan 29. Maka 18 sampai 29, maka 20 ada di sini. Jadi ini adalah kelas median. Nah, kalau kelas median, maka tepi bawah sekarang berapa? Tepi bawahnya adalah 60,5. Maka mediannya adalah 60,5 ditambah setengah kali 40 dikurang 17. Frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Ini kelas mediannya, frekuensi kumulatif sebelum berarti ini. Ya, 17. Nah, per 12 kali 10. 10 ini adalah interval kelasnya. Batas atas, tepi atas dikurang tepi bawah, interval kelas ya. Jadi kalau kita selesaikan akan mendapatkan nilai seperti ini. Jadi median dari data itu adalah 63. Ya. 12 kurang 17 3. 20 kurang 17 3 bagi 12 kali 10. 3 per 12 kali 10, 30 per 12 setelah 22,5. 60,5 ditambah 2,5 sama dengan 63. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan median dari data ini. Maka langkah yang pertama yang harus kita buat adalah apa? Tentukan dulu tepi bawah kelas. Ingat, tepi bawah kelasnya adalah batas bawah dikurang 0,5. 5 dikurang 0,5 adalah 4,5.
10 dikurang 0,5, 9,5. 15 kurang 0,5, 14,5, dan ini 19,5. Nah, setelah kita dapatkan itu, maka langkah yang berikutnya adalah kita menentukan nilai frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif berarti ini 10, ya. 10 ditambah 45 sama dengan 55, ya. 55 ditambah 30 sama dengan 85. 85 tambah 15 sama dengan 100. Maka karena jumlah datanya adalah 100, ya, sigma F sama dengan 100 atau N sama dengan 100, maka mediannya, letak mediannya sama dengan setengah dari 100 sama dengan 50. Data yang ke-50 itu kira-kira ada di mana? Ya, data yang ke-50 itu kira-kira ada di mana? Data yang ke-50 adalah di sini. Ya, bagian ini adalah data dari data dari 11 sampai dengan 55. Maka kelas mediannya adalah ini. Ya, frekuensi kelas mediannya berapa? 45. Frekuensi kumulatif kelas sebelum median adalah 10. Nah, langkah yang terakhir kita menghitung dengan menggunakan rumus itu, rumus median. Maka kita hitung median sama dengan tepi bawah kelas median berapa? Kelas median ini tepi bawahnya berapa? 9,5 dikali setengah kali 100, setengah kali 100 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum median adalah 10 dibagi frekuensi kelas mediannya 45 dikali 10, betul ya? 45 dikali, intervalnya bukan 10, intervalnya adalah 5. Interval tepi atas dikurang tepi bawah, 9,5 dikurang 4,5 sama dengan 5. Sehingga ini bisa kita selesaikan 9, maka median sama dengan 9,5 dikali ditambah 10 per 40 per 9, ya, 40 per 9. Jadi median sama dengan 9,5 ditambah 4,44, sehingga median kelas ini, data ini sama dengan 13,94, ya. Itu untuk median baik general maupun data kelompok beserta dengan contoh lainnya. Ini adalah 4 tugas yang harus Anda selesaikan, 4 soal tugas yang harus Anda selesaikan. Baca soal Anda baik dan baca semuanya yang baik dan kerjakan di catatan Anda, foto dan kumpulkan melalui psikologi. Dengan demikian, maka berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.